Halo kaum rebahan yang kerjanya gelundungan doang, gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Di video kali ini, aku bakalan ngebawain alur cerita dari anime Tokyo Revenge. Anime ini berkisah tentang Jepang yang telah melegalkan praktik sihir sebagai bagian dari kehidupan. Bahkan ilmu sihir telah diajarkan sebagai mata pelajaran umum di sekolah-sekolah. Praktek sihir ini dimulai ketika Jepang memasuki akhir Perang Dunia Kedua. Seorang penyihir jenius atau yang biasa disebut sebagai Onmyoji bernama Yakosuji Mikado diminta oleh pihak militer Jepang untuk menciptakan ilmu sihir modern yang dapat digunakan untuk memenangkan peperangan. Namun selain jasanya yang berguna bagi negara, Yako juga memiliki dosa yang cukup besar karena telah melakukan kesalahan dalam salah satu ritualnya. Ia membuat kota Tokyo menjadi pusat terjadinya fenomena gaib yang mengerikan. Oleh karena itu, di zaman sekarang Jepang mendirikan lembaga pembasmi fenomena gaib yang diisi oleh penyihir-penyihir handal. Dan yang paling terkenal adalah 12 jenderal suci yang disebut Junitenso. Tugas mereka tentu saja membasmi iblis-iblis atau roh jahat yang muncul dari fenomena-fenomena gaib tersebut. Lalu bertahun-tahun setelah kematian Yako, muncullah rumor bahwa dirinya telah menitis atau bereinkarnasi sebagai salah satu turunannya. Dan orang yang dianggap sebagai titisan Yako tersebut adalah seorang gadis dari keluarga utama Suchi Mikado yang bernama Natsume. Karena mempunyai tanggung jawab sebagai penerus nama Suchi Mikado, Natsume pun harus berlatih sihir dengan keras dan bersekolah di akademi sihir terkenal di Tokyo. Bahkan demi menjalankan tradisi keluarga, dirinya harus bertingkah dan berpenampilan seperti seorang laki-laki ketika berinteraksi dengan orang yang bukan dari keluarganya. Kemudian ada seorang anak laki-laki yang bernama Harutora yang berasal dari keluarga non-inti Suchi Mikado. Berbeda dengan Natsume, Harutora ini sama sekali nggak berbakat dalam sihir. Bahkan ia tidak dapat melihat dan merasakan kehadiran roh. Sebagai anggota keluarga non-inti, ia diwajibkan untuk melindungi keluarga utama. Dan saat masih kecil, Harutora sendiri pernah berjanji kepada Natsume untuk menjadi pelayannya dan melindunginya. Namun seiring bertambahnya umur, Harutora sepertinya mulai sadar dengan keterbatasan dan bakatnya yang pas-pasan itu. Ia pun mengubur mimpinya untuk menjadi Onmyoji. Padahal sebenarnya di dalam dirinya menyimpan kekuatan dan rahasia yang ia sendiri tak menyadarinya. Nah, lalu gimanakah nasib Harutora yang selanjutnya? Oke deh, nggak usah lama-lama lagi. Yuk langsung aja kita rebahan dan nikmati ceritanya. Tapi jangan lupa buat subscribe, like, dan komen ya di channel ini. Biar aku makin semangat buat bikin konten. Thank you, Mina. 夏目東京にいるはずじゃ。お久しぶりです、ハルトラくん。友達とかできた？私には土見門家次期当主の義務があります。ハルトラ君とは違いますから。天才様は言うことが違うぜ。可愛くね。ご心配なく。土見門家は私たちの家は私が一人で守ってみせます。おやすみなさい。Kita ditunjukkan Harutora bersama dengan kedua sahabatnya yaitu Toji dan Hokuto yang sedang menikmati festival pasar malam di desanya. Di kesempatan itu, Hokuto juga menyempatkan diri untuk melakukan permohonan di sebuah kuil. Ia membuat permohonan agar Harutora dapat menjadi Onmyoji. Hokuto ini emang paling getol menyuruh Harutora untuk menjadi Onmyoji. Harutora yang mengetahui hal itu langsung merasa kesal pada Hokuto dan sedikit meluapkan emosinya. Hokuto pun merasa sedih dan meninggalkan mereka berdua. Kemudian setelah kepergian Hokuto, tiba-tiba muncul gadis misterius yang berbaju lolita menemui mereka. Gadis itu bernama Susuka Dairenji, dan dia adalah salah satu dari 12 jenderal suci. Sepertinya ia sedang mencari anggota keluarga Suchi Mikado untuk diajak melakukan ritual pengendalian jiwa yang bernama Taizan Fukun. Namun tiba-tiba muncul orang-orang dari Departemen Penyelidik Sihir yang ingin menangkap Susuka. Ia dituduh telah menggunakan sihir terlarang. Tapi para polisi sihir itu langsung diajar habis-habisan oleh Susuka dengan menggunakan prajurit roh miliknya. Kemudian Susuka langsung menangkap Harutora dan akan membawanya pergi. Tapi Hokuto datang sambil memanggil nama Harutora. Mendengar nama tersebut, Susuka pun sadar bahwa dia telah salah curik orang. Susuka sebenarnya sedang mengincar Natsume Suchi Mikado yang sedang berlibur di desa itu. Lalu Susuka pun memutuskan untuk meninggalkan mereka. Namun sebelum pergi, Susuka dengan santai mencium Harutora untuk membuat Hokuto cemburu. Hokuto yang melihat hal itu pun langsung terkena mental. Keesokan harinya, Harutora langsung pergi menemui Natsume dan memperingatkannya tentang Suzuka. Ia pun menyuruh Natsume untuk segera meninggalkan desa itu dan kembali ke Tokyo. Tapi Natsume menolaknya, karena dia merasa harus melindungi altar milik keluarga Suchi Mikado yang akan digunakan Suzuka untuk melakukan ritual Taizan Fukun itu. Ritual Taizan Fukun sendiri adalah ritual terakhir yang dilakukan oleh Yakosuchi Mikado yang bertujuan untuk mengembalikan jiwa yang telah mati.
Harutora pun mencoba untuk meyakinkan Natsume. Namun tiba-tiba ia merasakan sesuatu muncul dari dalam tubuhnya. Ternyata itu adalah Shikigami atau roh utusan yang berbentuk lebah. Lebah itu pun langsung menyengat Natsume dan akibatnya kekuatan gaib Natsume tiba-tiba hilang. Tampaknya lebah tersebut telah mencuri semua kekuatan Natsume. Harutora pun langsung membawa Natsume pulang ke rumahnya untuk melakukan ritual penyembuhan. Dan di dalam perjalanan, ia sadar bahwa Shikigami tersebut adalah milik Suzuka yang dimasukkan ke tubuh Harutora melalui ciumannya kemarin. Dengan kekuatan milik Natsume itu, Suzuka akan mampu melakukan ritual Taizan Fukun tersebut sendirian. Lalu setelah mengantar Natsume, Harutora pun bertemu dengan Suzuka yang habis bertarung dengan para polisi sihir. Dan ia sedang membawa Shinigami yang berisi kekuatan Natsume. Di sini Harutora mengetahui alasan Suzuka ingin melakukan ritual tersebut, yaitu untuk menghidupkan kakaknya yang telah mati. Bahkan Suzuka rela untuk mengorbankan nyawanya sendiri demi kakaknya itu. Harutora pun berusaha membujuk Suzuka untuk mengurungkan niatnya. Awalnya Suzuka sedikit terpengaruh dengan bacot no jutsu dari Harutora, tapi tiba-tiba salah satu polisi sihir menyerang Suzuka. Hal itu membuat prajurit roh sihir milik Suzuka marah dan menyerang mereka. Harutora pun tidak sempat untuk menghindar, dan seketika itu juga muncullah Hokuto yang melindunginya. Namun sayang, tubuh Hokuto tertembus oleh taring roh tersebut dan ia pun sekarat. Lalu sebelum mengembuskan nafas terakhirnya, Hokuto sempat menyatakan cintanya kepada Harutora dan ia pun berubah menjadi jimat kertas. Setelah itu, sambil dipenuhi kesedihan, Harutora pun berlari ke tempat Natsume yang sedang menyembuhkan dirinya. Ia lalu memohon kepada Natsume untuk dijadikan sebagai pelayannya. Natsume langsung mengabulkan permintaannya dan melakukan ritual kontrak pelayanan dengan menggambar bintang di wajah Harutora menggunakan lidah dan darah. Untung Natsume itu cewek cantik ya. Gimana kalau om-om berkumis yang ngelakuin ritual itu? Iya, pasti geli banget kan? Natsume juga memberikan mantra agar Harutora dapat melihat roh. Harutora pun langsung takjub dengan hal yang baru pertama kali ia lihat tersebut. Kemudian setelah itu, mereka berdua segera menuju ke altar tempat Suzuka berada. Namun sepertinya mereka sedikit terlambat. Suzuka telah memulai ritualnya. Ia membuat ribuan jimat menggunakan darahnya sendiri. Dan dengan memasukkan Shikigami berisi kekuatan gaib milik Natsume ke tubuh kakaknya, ritual tersebut pun berhasil dilakukan. Namun tiba-tiba kakaknya yang kembali hidup itu langsung menyerang Suzuka dan berusaha untuk membunuhnya. Harutora yang melihat hal itu pun langsung berusaha untuk menyelamatkan Suzuka. Tapi sepertinya ada roh yang mengendalikan orang tersebut. Harutora pun mencoba untuk menghancurkannya namun gagal. Untungnya Natsume segera menggunakan mantranya untuk menyegel jiwa iblis yang menguasai kakak Suzuka itu. Setelah itu sambil menangis di depan mayat kakaknya, Suzuka meminta Harutora untuk membunuhnya dan membalaskan dendam Hokuto. Tapi sepertinya Harutora telah memaafkan Suzuka. Kemudian Natsume pun memberitahu Harutora bahwa Hokuto yang dikenalnya adalah sebuah Shikigami yang dikendalikan oleh seseorang di suatu tempat. Harutora pun lega mendengar penjelasan Natsume itu dan berharap suatu hari nanti ia dapat bertemu dengan orang tersebut. Keesokan harinya Harutora memutuskan untuk pindah ke Tokyo dan bersekolah di tempat yang sama dengan Natsume. Karena sebagai pelayan Natsume, Harutora harus selalu berada di dekatnya. Toji sahabatnya pun memutuskan untuk mengikutinya. Kemudian saat bertemu dengan Natsume di Tokyo, ia memanggil Harutora dengan cara yang sama seperti saat Hokuto memanggilnya. Bahkan ia memakai pita yang digunakan oleh Hokuto. Tapi sepertinya Harutora nggak peka dengan hal itu. Malah Toji yang sadar kalau sebenarnya Hokuto adalah Shikigami milik Natsume. Dan ialah yang mengendalikan Hokuto selama ini. Aduh, betul banget deh Harutora. Cerita pun berlanjut. Sesampainya di asrama tempat tinggalnya, Harutora teringat bahwa dia diberikan jimat roh pelindung dari ayahnya. Setelah diaktifkan, muncullah garis loli bernama Kon. Kon adalah roh serigala yang ditugaskan untuk melindungi Harutora. Tapi kayaknya si Kon ini masih belum berpengalaman. Jadi sifatnya masih kayak anak kecil dan malu-malu gitu. Tapi jangan salah, dia nggak akan segan-segan membunuh siapapun yang mencoba untuk menyakiti Harutora. Besoknya, hari pertama Harutora dan Toji sebagai murid pindahan baru pun dimulai. Mereka berdua sangat takjub dengan gedung sekolah mereka yang sangat megah. Karena memang sekolah mereka yang baru ini adalah sekolah sihir terbaik di Jepang dan mempunyai fasilitas paling lengkap dan modern. Setelah itu mereka pun bertemu dengan kepala sekolah yang bernama Mbah Mio dan wali kelas mereka Jin Otomo Sensei. Kemudian mereka pun diperkenalkan di depan kelas. Di sana mereka melihat Natsume yang berpenampilan layaknya laki-laki. Dan semua murid di sekolah itu nggak ada yang tahu kalau Natsume sebenarnya adalah seorang wanita. Lalu belum apa-apa kehadiran mereka udah diprotes oleh seorang cewek yang bernama Kyoko. Kenapa ada murid baru di tengah-tengah semester? Kyoko menduga hal itu terjadi karena ada perlakuan istimewa kepada keluarga Tsuchi Mikado. Dan hal itulah yang membuatnya marah. Tapi Natsume langsung membela mereka. Otomo Sensei yang melihat pertengkaran mereka berdua juga malah cengengesan. Aduh. Lalu dia pun menyarankan agar Kyoko dan Harutora mengadakan pertarungan.
Harutora pun mau tak mau harus melakukannya. Alhasil Harutora pun kalah telak. Namun berkat pertarungan itu Harutora malah jadi populer di kalangan teman-teman sekelasnya. Harutora dinilai bernyali karena berani melawan Kyoko yang notabene adalah murid elit. Teman-teman ceweknya juga menyukai Kon yang kawaii. Kyoko yang melihat hal tersebut pun jadi keheranan. Lalu ia pun meminta maaf secara pribadi kepada Harutora karena sikapnya yang lebay. Tapi tiba-tiba Natsume memergoki mereka berdua dan salah paham. Sepertinya Natsume cemburu karena Harutora berduaan dengan Kyoko. Namun saat Harutora mencoba untuk menjelaskan kepada Natsume, tiba-tiba dinding yang berada di dekat mereka hancur dan Natsume diculik di depan mata mereka. Menurut Tenma, kemungkinan yang menculik Natsume adalah kelompok pemuja Yako. Kelompok tersebut sangat fanatik terhadap Yako Tsuchimikado. Dan setelah muncul rumor bahwa Natsume adalah titisan Yako, maka mereka pun mencoba untuk menguasai Natsume dan membangkitkan Yako yang sebenarnya. Harutora, Toji, Kyoko, dan Tenma pun segera pergi untuk menyelamatkannya. Kemudian, pria yang menculik Natsume itu pun langsung mensummon iblis raksasa berlengan satu untuk menghadapi mereka. Namun dengan bantuan teman-temannya dan senjata baru dari Otomo Sensei, Harutora berhasil mengalahkan iblis tersebut dan menyelamatkan Natsume. Setelah itu dan mensummon naga yang bernama Hakuto, Natsume pun menghabisi iblis tersebut. Sayangnya pria penculik tadi berhasil kabur. Waktu pun berlalu. Harutora dan kawan-kawan pun akan segera menghadapi ujian semester. Walaupun bego banget di ujian tertulis, tapi Harutora berhasil unjuk gigi di ujian praktek pertarungan. Dan kali ini ia berhasil mengalahkan Kyoko. Lalu tibalah saat ujian praktek penanggulangan ilmu hitam. Para murid berkelompok untuk menyegel aura jahat yang diberikan oleh para guru. Namun tiba-tiba aura jahat tersebut menjadi besar dan tak terkendali. Bahkan di berbagai tempat juga muncul aura jahat tersebut. Departemen pengusiran arwah pun sepertinya juga mendeteksi hal tersebut. Dan mereka menduga bahwa ini adalah aksi terorisme yang disengaja. Kemudian secara tiba-tiba Toji terlihat kesakitan. Tampaknya hal itu ada hubungannya dengan kejadian ini. Natsume pun langsung memanggil naganya untuk menghapus aura jahat yang berada di dekat mereka. Namun saat itu juga muncullah iblis raksasa tepat di depan mereka. Dan iblis itu merupakan iblis tahap 3 yang disebut sebagai Nue. Lalu muncullah salah satu dari 12 jenderal suci yang bernama Reiji Kagami, sang pemakan iblis. Hanya dengan kata-kata dari Kagami, iblis Nue tersebut mematuhi perintahnya dan berhasil dilumpuhkan. Tapi sebelum sempat dimurnikan, iblis Nue tersebut berhasil memulihkan diri dan kabur dari sana. Kemudian tiba-tiba Kagami melihat Toji yang kesakitan dan menyadari sesuatu. Ia melihat ada sesuatu yang menguasai Toji. Kagami pun langsung menendang Harutora yang berada di dekat Toji dan menangkap Toji. Dan anehnya dari kepala Toji muncul tanduk iblis. Kagami menyebut bahwa Toji adalah manusia setengah iblis. Teman-temannya yang berada di sana tampak kaget kecuali Harutora. Sepertinya ia telah mengetahui hal itu sejak lama. Karena 2 tahun yang lalu Toji sebenarnya adalah korban dari penyerangan teroris ilmu hitam. Dan sejak saat itu sesuatu telah terjadi dalam tubuhnya. Lalu ia pun dirawat oleh ayah Harutora dan kekuatan iblis yang berada di dalam dirinya pun disegel. Namun sepertinya karena serangan ilmu hitam yang sama hari ini membuat iblis yang berada di dalam dirinya kembali bangkit. Untungnya, salah satu jenderal suci lainnya yang bernama Zenjiro datang. Ia menyuruh Kagami untuk mengejar Nue dan membasminya. Zenjiro juga memberitahu bahwa aksi ini adalah ulah dari teroris Sokakukai. Lalu sebelum pergi dari sana, Kagami memperingatkan Harutora, Toji, dan Natsume bahwa ia akan mengingat nama mereka. Setelah itu mereka pun bergegas untuk membawa Toji ke rumah sakit. Dan para dokter berusaha untuk menstabilkan segel yang dibuat oleh ayah Harutora. Harutora juga memohon kepada teman-teman yang lain untuk tidak takut kepada Toji dan jangan menjauhinya. Lalu tiba-tiba seseorang memberitahu mereka untuk bertemu dengan kepala sekolah. Ternyata kepala sekolah memberitahu bahwa Departemen Pembasmi Arwah ingin menggunakan naga Natsume untuk memancing para iblis. Karena aura yang dimiliki oleh naga membuat para iblis tertarik. Lalu Natsume pun menyetujui hal tersebut. Kemudian tiba-tiba kepala sekolah mendapatkan telepon bahwa Toji kabur dari rumah sakit. Harutora dan Tenma pun memutuskan untuk mencari Toji. Sedangkan Natsume dan Kyoko akan bekerja sama dengan Departemen Pembasmi Arwah untuk memancing iblis. Dan ditemani oleh Shinjiro dan penyelidik Hirata, Natsume dan Kyoko pun menuju ke tempat mereka akan menjebak iblis. Dan benar saja, setelah Natsume mensummon naganya, iblis tersebut pun datang ke tempat mereka. Para jenderal suci dengan mudah mengalahkan dan mensegel para iblis itu. Namun, iblis Nue berhasil kabur dari mereka. Shinjiro pun memutuskan untuk mengejarnya bersama Natsume. Di tempat lain, Harutora akhirnya berhasil menemukan Toji. Sepertinya Toji udah muak dengan keadaan dirinya dan ingin membiarkan dia dibasmi sebagai iblis. Namun Harutora tak membiarkan hal itu terjadi dan mulai menghajar Toji agar dirinya sadar. Harutora juga mengingatkan Toji bahwa sekarang banyak teman-teman yang peduli padanya.
Bahkan Harutora tidak menghindar saat Toji akan memukulnya karena ia percaya kepada Toji. Akhirnya Toji pun kembali ke wujud manusianya dan langsung pingsan. Kembali ke Natsume. Saat sedang melakukan pengejaran, tiba-tiba Natsume dan Shinjiro melihat Harutora di tengah jalan. Natsume pun lalu melanjutkan pengejarannya bersama Harutora. Sedangkan Shinjiro akan menghadapi iblis yang berada di sana. Harutora bersama Dango lalu mencoba untuk menaiki naga milik Natsume dan melakukan pertarungan dengan iblis Nue di udara. Tapi sepertinya kekuatan Kon tidak berarti apa-apa di hadapan iblis Nue. Cuma disentil doang dia udah terbang keluar angkasa. Hihihi. Namun Kon tetap berusaha dan keras untuk melindungi tuannya. Lalu di saat genting, tiba-tiba Toji datang sambil membawa tombak milik Harutora. Harutora pun langsung mengeluarkan kekuatannya dan berhasil melumpuhkan iblis Nue. Lalu dengan mantra dari Natsume, mereka pun berhasil memurnikan dan melenyapkan iblis tersebut. Kemudian ditunjukkan dari kejauhan tampaklah Kagami yang sedang mengawasi pertarungan mereka. Lalu tiba-tiba Otomo Sensei muncul di belakang Kagami dan mengancamnya. Otomo ingin Kagami tidak mengganggu murid-muridnya. Shinjiro pun datang untuk melerai mereka. Kemudian mereka bertiga merasakan aura yang sangat kuat mendekati mereka. Aura tersebut berasal dari mobil yang berjalan mendekati tempat Harutora dan kawan-kawan berada. Dan seorang kakek-kakek berbicara dengan mereka. Kakek itu sepertinya tertarik dengan mereka dan menantikan pertemuan berikutnya. Kakek tersebut mengenalkan dirinya sebagai Doman Asia. Setelah kakek itu menyebutkan namanya, mereka semua tampaknya merasakan tekanan aura yang sangat besar. Siapakah sebenarnya kakek tersebut? Dan bagaimanakah kelanjutan petualangan Harutora, Natsume, dan Toji dalam memberantas para iblis? Penasaran kan? Oke deh, segini dulu ya videoku kali ini. Semoga kalian bisa terhibur ya. Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen di channel ini ya. Terus kalian juga bisa follow sosmed aku dan cek channel-channel YouTube aku yang lainnya. Linknya udah aku cantumin di deskripsi ya. Ya, mata nih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.